Haleluya. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, hamba Tuhan Novita Tolulengke, diberkati untuk memberkati dalam acara Good News. Puji Tuhan. Hari ini, hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022. Dan narasumber kita adalah Ibu Pendeta Sophie Sarongsong Shalom dari Semarang, Jawa Tengah. Dan saat ini sudah menunjukkan jam 18.02 dan saatnya kita akan membuka dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau Allah kami di tempat yang maha tinggi. Saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami dalam tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan, saatnya kami akan memberkati dalam live streaming Good News. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, kami mohon pengurapan baru baik hamba sebagai pembawa acara, juga Ibu Pendeta Sophie Sarongsong Koba yang akan membagikan isi hatimu dalam firman Allah. Pengurapan baru terjadi bagi kami dan semua yang mendengarkan dalam siaran langsung ataupun siaran ulangan, semuanya diberkati Tuhan. Kami buka live streaming diberkati untuk memberkati Good News di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dan saya menyapa selamat malam untuk Ibu Gembala Ritna Rengkung. Apa kabar? Selamat malam. Tuhan berkati. Saya juga menyapa untuk Ibu Elsia Pala. Selamat malam. Tuhan berkati. Baik, kami coba menghubungkan dengan narasumber kita pada saat ini, Ibu Pendeta Sophie Sarongsong Koba. Ya, dalam monitor saya belum termonitor. Ya. Kita tetap akan mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera yang didasari oleh kebenaran firman Allah. Saat ini kita sudah mendengar ya, ada COVID varian baru Omicron dan terkonfirmasi cukup tinggi untuk di daerah Pulau Jawa. Ya, ada beberapa yang mengharuskan untuk mengadakan ibadah secara live, juga sekolah diadakan secara jarak jauh. Dan puji Tuhan saat ini narasumber kita Sophie Shalom Koba, dan saya menghubungkan saat ini, sudah memonitor dan dalam proses menghubungkan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, apa kabar? Haleluya. Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Untuk kesekian kalinya berkenan memberkati kembali dalam live streaming Good News. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar? Baik, luar biasa. Bagaimana suara saya? Apakah oke? Soalnya di sini hujan. Oh enggak, jelas banget, jelas. Suara saya gimana? Gimana Tan? Jelas ya? Oke, baik. Puji Tuhan. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan kami, hamba Tuhan saya, hamba Tuhan Novita Tolulengke, dan terhubung di sana di Semarang, Jawa Tengah, Ibu Pendeta Sophie Sarongsong Koba. Shalom dari Semarang. Yes. Dan kita akan mendengarkan perkenalan singkat. Ini sudah yang kesekian kali, tapi biasanya kita tetap mendengarkan perkenalan singkat dan kita akan berdoa untuk firman Allah. Ya, silakan narasumber. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom buat semuanya. Tuhan memberkati. Ya, ini untuk kesekian kalinya ya. Saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Pendeta Sophie Koba. Kalau suami Pendeta Rudi Sarongsong. Dan kami melayani di GPD Immanuel Klipang, Semarang, Jawa Tengah. Puji Tuhan, kami memiliki 2 orang putra dan mereka semuanya sudah dewasa.
kemarin baru selesai lamaran ya, yang anak pertama. Doakan supaya sukses sampai hari hanya. Nah, Amin. dan luar biasa penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini bersyukur untuk yang kesekian kalinya dipercaya untuk melayani lewat God is Good ya. Good news. Ya, puji Tuhan, untuk kesekian kali saya percaya setiap kita yang mendengar di ujung telepon ini dan sama-sama pasti diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan lanjut di dalam doa ya Bu Novi ya. Kita akan berdoa di sana, kita sama-sama berdoa biar Allah Roh Kudus campur tangan, biar nama Tuhan akan dimuliakan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat sore jelang malam hari Tuhan, kami datang kepada Engkau Bapa. Kami akan siap melayani Tuhan, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau mau ambil alih pekerjaan-Mu. Biarlah Engkau pengurapan Tuhan turun atas kehidupan kami hamba-Mu, sehingga kami boleh berkata-kata setut dengan kehendak Bapa sendiri. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat dan mendengar akan program ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka ya Tuhan. Apapun yang dipersoalkan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa. Tuhan tolong agar senantiasa sinyal yang ada boleh berfungsi dengan baik ya Tuhan. Sehingga acara ini boleh selesai lewat pertolongan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami siap dengar sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, para pemirsa di rumah, hari ini kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Untuk hari ini kalau sampai detik ini ya, kita boleh ada sampai detik ini kita bisa bersekutu dengan Tuhan, kita masih bisa bertatap muka seperti ini semua karena anugerah Tuhan. Kerikil-kerikil tadi yang kita sudah lewati ya. 2 tahun kita dilewati dan hari-hari ini kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pada saat malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan saya berikan perikop adalah jangan takut, Tuhan menyertai. Haleluya. Kita akan baca di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Walaupun pembacaan kita itu ada dalam 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18, tapi kita akan baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama ya. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Para pemirsa di rumah, kita memperhatikan ya, situasi seperti sekarang ini dengan berbagai perubahan ya, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang ya mengalami yang namanya rasa takut, rasa khawatir ya. Memang kita tidak bisa pungkiri setiap manusia itu punya rasa ya, punya rasa seperti itu ketika dia akan menghadapi situasi yang ada. Takut, khawatir, apakah kita bisa, apakah saya sanggup membiayai anak nanti, bagaimana kuliahnya, bagaimana masa depannya. Pasti rasa takut, rasa khawatir itu akan muncul dalam kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya ya. Bagaimana kebutuhan kita pasti kan, apalagi ibu-ibu ya, merasakan yang bagaimana, wow gimana nanti ya. Jadi pada berbagai macam yang ada di pikiran kita yang menimbulkan rasa khawatir, rasa takut ya, dalam menghadapi situasi yang ada. Apalagi sekarang ya, walaupun kita bisa melihat beberapa bulan terakhir COVID sudah mereda, tapi kita boleh ada lagi ya varian baru yang membuat mata orang juga akan, wow gimana itu, rasa khawatir akan terjadi dalam hidup kita. Tapi oke lah, karena rasa takut itu ya, ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap ancaman suatu mekanisme pertahanan hidup kita. Jadi wajar, secara psikologi itu memang wajar. Rasa takut itu ada dalam kehidupan manusia, karena setiap rasa, baik rasa bahagia, sedih, ya,
takut itu manusiawi yang ada dalam hidup kita sebagai manusia ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa ketika kita hidup berlarut-larut dalam rasa ketakutan, maka itu akan mengancam kehidupan kita sebagai anak Tuhan ya. Terutama kita sebagai manusia pada umumnya, ketika kita ada digerogoti dengan rasa takut, rasa khawatir, itu akan mempengaruhi dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga kita pasti tidak akan bahagia. Bagaimana coba melihat misalnya nih, Bu Novi kok merengut aja, takut, jelas ya, kehidupan dalam rumah tangga itu tidak akan nyaman. Melihat orang yang bawaannya takut, bawaannya khawatir. Nah, disinilah kenapa tadi saya katakan bahwa ketika kita ada rasa takut dalam hidup ini, akan membuat orang itu di sekeliling kita tidak nyaman. Melihat kondisi yang ada, tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Makanya firman Tuhan berkata bahwa kita itu jangan takut. Kenapa? Firman Tuhan jelas mengatakan di dalam pembacaan, di dalam ayat mas tadi, bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya. Yes. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan itu. Kita yang takut, yang khawatir, jangan takut dengan kondisi yang ada. Tapi bukan berarti kita tidak takut dan melawan aturan-aturan yang ada. Itu salah ya. Takut yang sesungguhnya yang di sini adalah bagaimana ya kita mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai kita berpikir, wah aku nggak takut kok, ada Tuhan menjaga aku. Itu salah. Yang dimaksud adalah ketika kita merasa takut berkepanjangan, khawatir yang berkepanjangan dengan situasi yang ada, dengan kondisi yang ada, yang membuat kita akan berkata, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Kita jangan takut, kita jangan khawatir. Ancaman apapun datang dalam hidup ini, jangan sampai itu merenggut kebahagiaan kita. Jangan sampai kebahagiaan kita hanya itu terenggut oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, sehingga kita tidak ada kebebasan lagi mau bersekutu dengan Tuhan, mau menyembah Tuhan, itu terhalang semua oleh karena rasa takut. Ketika kita menghadapi masalah yang ada, ya memang kita setiap anak-anak Tuhan punya masalah, punya persoalan sendiri-sendiri. Masalah saya, masalah Bu Novi, masalah semua yang ada itu berbeda-beda. Nah, di sini yang harus kita lihat adalah bagaimana kita mau mengelola emosi kita ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah. Masih tidak kita mau mengandalkan Tuhan dalam masa-masa sulit kita hadapi? Ya. Masih tidak kita mau mengandalkan Tuhan ketika kita sedang dihadapkan dengan satu persoalan yang berat? Ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, terusnya kita damai sejahtera, atau sebaliknya rasa takut itu menggerogoti hidup kita sehingga kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa, mau melangkah apa-apa takut. Ya Tuhan, bagaimana ini, khawatir, yang ada khawatir, sehingga apa? Membuat kita ya lupa akan janji Tuhan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bersama kan, firman Tuhan mengatakan bahwa ya roh yang ada di dalam kita ini lebih besar ya daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi roh kita ini, roh Allah yang ada dalam kita lebih besar. Karena jangan takut menghadapi situasi yang ada. Hadapi dengan iman, hadapi bersama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, jangan pernah takut. Kenapa? Karena ada Tuhan menyertai kita. Dia berkata bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan adalah jaminan untuk kita. Dia berkata kan, aku sekali-kali, firman Tuhan berkata ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima ya, bagian B itu bisa jelas. Tuhan tidak akan meninggalkan kita kalau ya kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, tidak takut. Ya. Ketika kita dihadapkan dengan suatu persoalan hidup, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita imani, kita mau pegang janji Tuhan. Kita mau hidupi firman itu. Firman Tuhan berkata, hidupi firman itu. Memperkatakan firman itu. Kita percaya, ketika Tuhan memberikan jaminan dalam hidup kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita pegang janji itu. Pegang erat.
Kita imani Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia katakan. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata tadi dalam Yohanes 4 ayat yang keempat, ia berkata bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Artinya apa? Artinya Roh Kudus berkarya luar biasa dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut dalam menghadapi situasi yang ada, tapi mari kita mau andalkan Tuhan. Kita mau hidupi firman Tuhan. Kita mau memperkatakan firman Tuhan. Kita mau pegang janji Tuhan itu. Ketika Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita pegang janji itu. Dalam Ibrani mengatakan, ya, jadi jangan takut. Firman Tuhan berkata bahwa memang luar biasa ya ketika kita belajar membaca-baca Alkitab, makanya rajin-rajinlah membaca Alkitab supaya apa? Ketika kita baca Alkitab kan selalu sinkron. Wah, Tuhan memberikan kekuatan. Ketika kita rasa khawatir, ada takut, Tuhan ketika kita baca Alkitab, baca. Oh, ternyata Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai engkau. Kan janji Tuhan. Dia berkata bahwa jangan takut sebab aku menyertai engkau. Luar biasa. Janganlah bimbang. So, aku ini Allahmu, kata firman Tuhan. Aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Tadi saya katakan, kalau kita baca Alkitab, ya, kita akan selalu diberikan kekuatan baru. Ya. Kita baca Alkitab, setiap saat ketika kita mau baca firman, buka firman Tuhan. Kadang kalau orang mungkin berkata, aku tidak paham. Tapi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan tolong mampukan aku. Ya. Ketika kita baca Alkitab, di sanalah kita diberikan kemampuan. Yes. Roh Kudus ya memberikan kemampuan yang luar biasa. Sehingga ayat demi ayat yang akan kita baca, dengan sendirinya ilham Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Dan kita akan mengerti, oh ini maksudnya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, ya, jangan bimbang, pegang janji Tuhan, ya, imani, ya, hidupi firman Tuhan itu, perkatakan firman Tuhan ini. Aku tidak takut, kenapa? Karena aku yakin Tuhan menyertai. Dalam situasi yang ada, menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan hidup, menghadapi kondisi yang ada sekarang, apalagi ada varian baru ya Bu Novia. Ya, bagaimana kita akan hadapi seperti itu? Wow, mulai berkata, mulai waspada lagi. Tapi kita tetap berjaga-jaga, waspada dengan situasi yang ada, tapi jangan takut, jangan khawatir, berlebihan. Sehingga membuat kita, ya, rasa bahagia itu, rasa damai sejahtera itu hilang. Orang yang rasa takut berkelebihan, ya, dia akan kehilangan yang namanya damai sejahtera. Bagaimana coba orang akan damai sejahtera kalau hari-harinya dia takut, ya? Waduh, bagaimana ini? Bagaimana? Ada banyak pertanyaan dalam memori dia. Bagaimana ini Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Bahkan ketika dia dihadapkan dengan satu masalah, bukannya dia mau bersyukur kepada Tuhan, bukannya dia mau pegang janji Tuhan, tapi dia mulai berkata, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Kenapa harus terjadi Tuhan? Kenapa harus mengalami seperti ini? Nah, harus kita ingat bahwa seizin Tuhan, Tuhan melihat sejauh mana kita mau pegang janji Tuhan. Benar tidak kita menjadi anak Tuhan? Jangan lupa, ketika Tuhan berkata bahwa kita mendapat perlindungan dari Tuhan, tapi yang bisa dikatakan adalah apa? Orang-orang benar. Ya. Sehingga jangan salah sampai kita berkata, kenapa ya kok anak-anak? Dia kan anak Tuhan, tapi kenapa seperti ini? Ya kan? Nah, di sini saya katakan bahwa kita lihat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan janji bagi mereka yang percaya. Ya. Firman Tuhan memberikan janji kepada mereka yang percaya. Ketika dia berkata, janji Tuhan, dia berkata, jangan takut, ya, memberikan jaminan, ya, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah orang-orang yang benar-benar takut dan setia kepada Tuhan. Orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan jaminan kepada mereka yang tidak taat.
kepada mereka yang tidak setia, kepada mereka yang tidak dengar-dengaran. Ya, mau datang kepada Tuhan ketika ada mengalami masalah saja. Mau datang kepada Tuhan ketika sedang ada persoalan saja. Banyak anak-anak Tuhan, kalau di sini enggak, tapi di sana sini banyak ya. Ketika mau datang kepada gembala, Bu Gembala, tolong doakan. Ini saya memulai usaha. Tolong Bu, ya kami ada khawatir nih dengan masa-masa seperti ini. Nah, rajin dia ke gereja, minta didoakan. Setelah didoakan, setelah usahanya sukses, banyak hal yang membuat dia apa? Ketika ditanya, halo Pak, kenapa nggak ke gereja? Aduh, ini tadi saya lagi buka toko, lagi ada kerjaan, lagi nggak bisa. Banyak hal yang membuat dia satu alasan untuk tidak beribadah. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita 6 hari ya. Ya cuman bukan 1 hari, sekarang 1 jam saja kita datang ke gereja menyembah memuliakan Tuhan. Masa nggak bisa? Nah, makanya janji Tuhan tadi, jangan salah. Janji Tuhan, Tuhan kasih bagi mereka yang taat. Ya kan? Amin. Bagi mereka yang taat kepada Tuhan. Tuhan tidak mungkin kasih kepada orang yang tidak taat. Tapi janji-janji Tuhan itu berlaku bagi orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Yes. Jangan Amen. kecewa ketika kita tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan jaminan bahwa dia memberikan jaminan bagi orang yang taat, orang yang setia. Ya, bagaimana dia memberikan jaminan bagi mereka yang tidak taat? Allah mau supaya kita mau taat. Katakan amin, kita mau taat. Haleluya. Taat. Amin. Ketika taat, kita lihat janji Tuhan luar biasa. Kita akan pegang janji Tuhan. Ketika kita klaim janji Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, saya menghadapi masalah. Tuhan tolong saya, berikan saya damai sejahtera. Saya takut dengan situasi yang ada. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kita. Asalkan tadi kita mau taat kepada Tuhan. Asalkan tadi kita mau memperkatakan firman. Asalkan kita benar-benar mau menghidupi firman itu dalam hidup kita. Amin. Banyak anak-anak Tuhan yang cuma mendengar, cuma memperkatakan, tapi dia tidak benar-benar mau lakoni ya. Tahu firman Tuhan, tapi melakukan itu sulit. Makanya tadi saya katakan tidak semuanya kita bisa mendapat janji Tuhan itu. Tidak semuanya kita bisa memiliki janji Tuhan itu. Kenapa? Kita semua boleh menjadi anak Tuhan, tapi tidak semuanya yang benar-benar taat. Ada sekian ribu jemaat Tuhan. Misalnya dalam satu gereja, ada 100 orang yang taat, yang rajin ke gereja, kelihatan rajin ke gereja. Tapi belum tentu 100 orang itu yang benar-benar taat kepada Tuhan. Nah, orang yang taat, itulah yang mendapat janji Tuhan. Sehingga orang-orang yang benar-benar memiliki janji Tuhan itu, dia nggak pernah rasa khawatir menghadapi situasi yang ada. Ketika dihadapkan dengan satu masalah, dia hanya bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan saya kemampuan. Dia mau memperkatakan firman. Ya, dia pegang janji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ya di dalam pembacaan ayat pokok tadi, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Melainkan roh membangkitkan kekuatan. Luar biasa. Yes. Firman Tuhan sudah memberikan jaminan. Dalam hidup ini, ya, roh memberikan kepada kita itu adalah roh membangkitkan kekuatan. Amin. Artinya apa? Kita kuat menghadapi situasi yang ada. Artinya apa? Kita mampu menghadapi situasi yang ada. Apapun persoalan kita siap menghadapi. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di sana. Haleluya. Tuhan selalu mengutus Roh Kudus. Dia selalu menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada. Dia menjaga, melindungi, memelihara hidup kita. Sehingga kita bisa melihat janji-janji Tuhan. Kita bisa nikmati dalam hidup ini. Kita bisa merasakan bagaimana janji Tuhan berlaku dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Bukan cuma sekedar kita pegang janji Tuhan, tapi kita melakoni ya apa yang dikatakan Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sesuai firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, taat dan setia, kita setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Kita tidak takut.
Kita terus setia kepada Tuhan. Kita terus melangkah dengan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana janji Bapak itu kita akan nikmati bersama. Haleluya. Bagaimana kebahagiaan itu kita rasakan. Ya. Tadi saya katakan bahwa ketakutan dalam kehidupan manusia itu wajar secara psikologi, karena setiap manusia itu punya rasa. Ya, ketakutan adalah rasa takut, itu adalah tanggapan emosi manusia terhadap ancaman dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi bahaya di sini adalah ketika kita berlarut-larut atau dikungkung oleh rasa takut itu membuat kita apa? Tidak berdaya. Rasa khawatir mengkungkung hidup kita membuat apa? Damai sejahtera itu tidak ada lagi dalam hidup kita. Bagaimana tadi saya katakan, bagaimana kita merasakan damai sejahtera? Tidur aja nggak bisa dengan merasakan selalu khawatir, bagaimana ini Tuhan? Ya Tuhan, saya seperti ini Tuhan, bagaimana nanti, bagaimana nanti, bagaimana nanti? Yang harus kita pertanyakan adalah, seberapa jauh kita mau taat kepada Tuhan? Haleluya. Yes. Itu yang harus kita Amen. Yang kita khawatirkan adalah, seberapa jauh ketaatanku kepada Tuhan? Sudah taat enggak kita kepada Tuhan? Sudah melakukan enggak apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Itu yang harus kita khawatirkan. Tuhan, saya sudah taat enggak sama Tuhan? Koreksi diri sendiri. Itu yang harus kita khawatirkan. Bagaimana? Apakah saya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apakah saya sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Itu yang harus kita khawatirkan. Koreksi hidup ini, Tuhan sudah berkenan enggak aku di hadapan Tuhan? Jangan rasa khawatir, takut itu yang menggerogoti hidup kita, membuat kita tidak lagi damai sejahtera. Padahal firman Tuhan sungguh luar biasa, sudah memberikan jaminan kepada kita sebagai orang yang percaya. Banyak hal yang sudah Tuhan katakan. Ya, ayat hafalan Yohanes tadi, Yesaya 41 tadi mengatakan bahwa jangan takut. Dia kan sudah memberikan jaminan kepada kita. Coba kita pegang firman itu, kita hidupi firman itu ketika berkata, jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang, aku menyertai engkau. Harusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang namanya sakit oleh karena kekhawatiran. Mengalami depresi karena takut. Ya, banyak saya melihat anak-anak Tuhan yang depresi ya. Ketika saya ada di satu tempat, itu banyak mereka yang sakit ternyata apa? Karena depresi. Kekhawatiran yang berkepanjangan. Takut dalam hidupnya. Bagaimana, bahkan ada seorang bapak yang berkata begini, aduh kalau saya meninggal bagaimana ya anak saya? Ketika dia sakit COVID, dia berkata, kalau saya meninggal anakku bagaimana? Wong dirinya ya sendiri dia belum tahu, dia akan memikirkan anaknya. Anak itu ketika kita berdoa, jaminan kita hanyalah apa? Tuhan Yesus. Amen. Ketika kita berdoa, Tuhan, ada dan tidak aku percaya anak-anakku dalam genggaman Tuhan. Amen. Ibu-ibu kita berkata, Tuhan, dimanapun aku berada, dimanapun anak-anak berada, aku percaya anak-anak saya ada di dalam genggaman Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak meninggalkan mereka. Yes. Amen. Kitanya wajib sebagai seorang ibu, bagaimana kita? Karena tadi saya katakan, sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita terus mengolah emosi kita untuk semakin dalam mengasihi Tuhan. Untuk semakin dalam mengenal siapa Tuhan itu. Kalau kita kenal lebih dalam siapa Tuhan itu, pasti kita tidak akan merasa yang namanya khawatir berkepanjangan, takut berkepanjangan. Ketika ada satu masalah, ketika ada varian baru, saya pun ya Tuhan. Nah, ya kan ada varian baru, ya wajar. Manusiawi kita akan berkata gitu, seperti, ya Tuhan ada varian baru. Tapi kita kembali akan berdoa. Tuhan tolong proteksi hidupku Tuhan, ya kan? Kita tidak lepas dari yang namanya bisa terpapar dengan kondisi yang ada. Ya, dengan COVID dan lain sebagainya. Dengan virus penyakit apapun itu bisa menyerang kita. Tapi, tadi saya katakan adalah, jangan khawatir ketika kita terus lekat dengan Tuhan. Amen. Jangan takut. Tadi saya katakan dengan tema, jangan takut, Tuhan menyertaimu ketika engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika hidupmu, ketika keluargamu ada di dalam tangan Tuhan. Jangan takut dalam situasi yang ada. Kenapa harus bimbang, kenapa harus ragu, kenapa harus khawatir dengan kondisi yang ada. Kalau kita berpegang teguh kepada janji Tuhan.
Asal tadi kita pegang teguh janji Tuhan dan kita melakoni hidup kita ini taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, setia beribadah, mengikuti aturan-aturan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, ketika kita sudah lakukan itu, jangan khawatir apapun yang terjadi, percayalah Tuhan ada bersama engkau. Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama dengan umat-umat Tuhan. Tuhan ada bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Jangan takut masa depan mereka. Jangan pernah takut masa depan anak-anak kita ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Karena itu jaminan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan jaminan bahwa masa depan anak-anak kita adalah penuh dengan harapan. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut Tuhan, bagaimana anak-anakku Tuhan nanti kalau aku mati bagaimana Tuhan, gitu kan. Yang harus kita takut adalah Tuhan, ketika aku sudah panggil, ketika aku dipanggil Tuhan, aku tuh di mana ini? Ya, ada di kerajaan Allah atau ada di mana nih? Aku mau bertemu dengan siapa nih nanti? Kita sudah siap enggak? Orang cuma bisa, kadang-kala orang berkata seperti ini ya, intermezzo. Rumahku sudah selesai kali di sana ya. Jadi sudah waktunya aku dipanggil Tuhan. Nah, rumah-rumah kita sudah disediakan Tuhan ya. Firman Tuhan berkata memang rumah kita sudah Tuhan sediakan di sana. Yang harus kita persiapkan adalah, nah, hidup kita ini masuk enggak kita di rumah itu? Ya. Hidup kita ini masuk enggak di rumah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita? Jadi jangan cuma asal, rumahku sudah tersedia di sana. Ya, gitu. Tapi yang harus kita takutkan adalah Tuhan, masuk enggak kita ke rumah itu yang sudah Tuhan sediakan? Jangan takut dengan ketika saya dipanggil Tuhan, anak-anakku bagaimana Tuhan? Mungkin saat ini kau sedang sakit di rumah sakit. Mungkin saat ini kau sedang sakit gimana pun di rumah masing-masing. Jangan pernah khawatir, engkau seorang ibu, jangan takut dengan situasi yang ada. Jangan takut, kalau aku tidak ada bagaimana Tuhan? Tapi hidup kita yang harus kita perbaharui. Bagaimana hidupku ketika ketemu Tuhan? Yes. Jadi harus itu yang kita persiapkan. Engkau yang sakit di sana, mungkin sedang mendengar saat ini yang sakit di sana, jangan berpikir Tuhan kalau aku sudah tidak ada lagi, bagaimana anakku Tuhan, bagaimana Tuhan, bagaimana ini Tuhan, kalau aku tidak ada lagi, bagaimana Tuhan? Ya, percayalah, ada dan tidaknya kita, anak-anak kita dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Ada kita dan kita ada, ketika kita imani bahwa anak-anak kita dalam genggaman Tuhan. Tentunya kita pun harus membekali anak-anak kita dengan apa? Dengan firman Tuhan pastinya. Ya. Ketika kita membekali mereka dengan firman Tuhan, membekali mereka, meneladani mereka, mencontohi mereka bagaimana kesetiaan kita, dan anak-anak kita bisa melakukan, menghidupi firman itu dalam hidupnya, jangan takut. Ya. Jangan khawatir. Ya. Kita boleh khawatir kalau kita belum melengkapi anak-anak kita. Karenanya hari-hari ini, ayo mari kita bekali keluarga kita. Bukan dengan harta kekayaan yang melimpah. Memang kita butuh, Bu Novi, harta kekayaan melimpah kita butuh, ya kan? Siapa yang nggak butuh uang di sini? Saya pun butuh uang. Ya, kalau nggak butuh uang, nggak bisa ada HP nih ya Bu ya. Kita nggak bisa. Ya, kita di sini butuh uang. Kita semuanya. Tapi yang paling utama yang harus kita ingat adalah kita sudah bekali enggak mereka dengan harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun dalam kehidupan keluarga kita adalah taat dan setia melakukan firman Tuhan. Amin. Ketika mereka sudah melakukan itu, tidak khawatir. Ya. Bekali mereka dengan firman, bekali mereka dengan kesetiaan dalam mereka mengiring akan Tuhan, tidak perlu khawatir kita. Sehingga mungkin kau yang sana sedang sakit ya, kita iman Tuhan sembuhkan, kita percaya, jangan takut, jangan khawatir berlebihan. Kalaupun kau di sana sedang mengalami yang namanya kebimbangan menghadapi masa depan, bagaimana anak-anakku, jangan takut. Bekali mereka dengan firman, maka di sana kita bisa melihat janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita sedang dihadapkan dengan suatu persoalan, mungkin usaha kita hari-hari ini sedang mandek, usaha kita hari-hari ini sedang posisi yang kurang baik. Kita terus berdoa, kita berdoa. Terus berusaha dan berdoa dan jangan patah, jangan
pantang menyerah untuk menghadapi situasi yang ada, tapi terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang belum kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yakinlah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena jangan pernah takut. Firman Tuhan berkata, ya, dia tidak takut dengan situasi yang ada. Dalam pergumulan, dalam masalah apapun, datang kepada Tuhan. Di sanalah kita akan mengalami yang namanya apa? Ketenangan. Karena firman Tuhan berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sehingga kan ada lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, imani perkatakan firman itu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya. Dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita ketentraman dan rasa aman. Kalau kita ada bersama Tuhan, memang saya mengalami hal yang sama, ya. Kita bisa merasakan damai sejahtera itu. Kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan beri ketika kita hidup damai bersama-sama dengan Tuhan. Karenanya firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita akan mengalami ketenangan. Kita akan merasa tenang, ya. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan adalah jaminan kita untuk tidak takut dalam menghadapi situasi yang ada. Jaminan Tuhan, ya, supaya kita tidak takut menghadapi situasi yang ada. Mengenai masalah yang ada, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Raja Daud pernah tidak mengalami masalah? Raja Daud mengalami yang namanya rasa takut, pernah. Sehingga dia menuliskan, dia lari ke ujung laut pun dia tetap merasakan kekhawatiran. Tapi akhirnya dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan dia berkata, ya, ketika dia hadapi masalah yang berat, dia mau kemana-kemana, tidak ada yang bisa membuat dia menolong dia, atau dia bisa merasakan ketentraman, kedamaian. Yang dia lakukan adalah seluruh hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Karenanya dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak dalam setiap persoalan kita. Tuhan akan campur tangan dalam setiap masalah kita. Karena jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang hadapi situasi yang ada. Tadi ayat pokok kita mengatakan di dalam dalam 2 Timotius 1 yang ke-7 berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Karenanya, ayo, mari bangkitkan, ya, firman itu dalam hidup kita. Hidupi firman itu dalam hidup kita. Ya, perkatakan firman itulah hidup kita setiap saat. Ketika kita memperkatakan firman, kita bisa, oh luar biasa. Orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, orang-orang yang terus hidup lekat dengan Tuhan, kita bisa melihat mereka hidup damai sejahtera. Kenapa? Ada Roh Kudus yang selalu menuntun mereka. Roh Kudus yang akan selalu memberikan mereka damai sejahtera. Roh Kudus yang selalu memberikan mereka kekuatan, kemampuan, kesanggupan ketika menghadapi setiap persoalan yang ada. Anak-anak Tuhan, jangan takut menghadapi situasi yang ada. Hari-hari ini mungkin engkau di rumah sedang khawatir menghadapi masalah. Mungkin kau seorang ibu rumah tangga menghadapi suami yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin kau seorang suami sebaliknya menghadapi istri yang tidak takut akan Tuhan, melihat anak-anak. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan akan memberi jaminan, dia akan menolong kita. Kita datang kepada Tuhan, kita curhat dengan Tuhan, ya. Kita datang, Tuhan tolong aku, Tuhan mampukan aku Tuhan. Kita bisa melihat nyata kasih Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita ketika kita angkat tangan menyerah kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, mampukan aku Tuhan. Sanggupi aku Tuhan dalam situasi yang ada. Engkau yang di sana menghadapi masalah, ayo datang kepada Tuhan. Masuk dalam kamar, sujud, sembah, menyembah, memuliakan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bisa melihat rasa khawatir, rasa takut itu akan hilang ketika kita datang menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Amen. Orang yang percaya kepada Tuhan,
jangan pernah meninggalkan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau ketika engkau hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita mau menghidupi firman itu dalam hidup kita. Cara apa kita menghidupi firman Tuhan itu? Dengan kita melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan mau sesuai firman yang ada. Jangan khawatir, jangan takut dan lain sebagainya. Lakukan itu dan terus setia kepada Tuhan di dalam kita mengiriakan Tuhan. Apapun itu masalah yang kita hadapi, kita berdoa, bergumul bersama Tuhan. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Jangan takut. Kalau orang berkata, kenapa saya harus seutuhnya serahkan kepada Tuhan? Kenapa saya tidak perlu takut? Karena memang Tuhan sudah memberikan apa? Jaminan. Kan tidak mungkin ya Tuhan memberikan jaminan dalam firman Tuhan. Dia sudah berfirman dan tidak melakukan. Firman Tuhan berkata bahwa dalam Bilangan 23 dikatakan bahwa apa? Aku ini Allahmu, dia berkata, aku bukan manusia yang bisa berjanji tapi tidak menepatinya. Ketika aku berkata maka aku akan menepatinya. Karena itu pegang janji Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jangan langsung pada semangat ketika ada masalah. Jangan langsung mundur dalam mengiriakan Tuhan. Jangan langsung berkata, Tuhan kenapa hal ini terjadi dalam hidup keluargaku Tuhan. Kita mulai mempersalahkan Tuhan. Tapi tidak mengoreksi diri sendiri. Jangan langsung berkata, Tuhan kenapa ini. Dan akhirnya dia mulai rasa takut yang berkepanjangan. Membuat dia hilang damai sejahtera. Orang yang takut akan Tuhan, benar-benar setia, benar taat kepada Tuhan, dia tidak akan hilang damai sejahtera. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa dalam roh yang ada di hidup kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di luar sana. Kita imani itu, kita lebih kuat. Karena firman Tuhan berkata, kita diberikan apa? Kekuatan. Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan, kesanggupan dalam kita menghadapi situasi yang ada. Kalau kita mau menghidupi firman itu dalam hidup kita. Karenanya jangan pernah takut. Hidupi firman itu dalam hidup kita. Engkau yang di sana menghadapi masalah, hidupi firman itu. Perkatakan firman. Janji Tuhan. Kita perkatakan janji Tuhan. Kita imani. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang ada. Tuhan Yesus memberkati, bila firman Tuhan yang ada, semua kita yang mendengar, kiranya diberikan kekuatan baru oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan firman-Nya kepada hamba-Nya, Pendeta Sofi Shalom Koba dari Semarang, ya, Jawa Tengah. Dan saya percaya firman Allah tidak ada yang kebetulan datang kepada kita pada malam hari ini. Memang takut itu ada, tapi jangan sampai berkepanjangan. Ya, karena itu kan reaksi dari rasa kita. Nah, malam hari ini ada janji Allah. Dalam Ibrani 3 ayat 5, dia mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Saya percaya ada kesaksian hidup terkait dengan firman Allah. Silakan dibagikan narasumber. Puji Tuhan. Yang penting taat lakukan firman Allah. Ada kesaksian yang ingin dibagikan terkait dengan firman Allah. Kesaksian. Mungkin ingin membagikan kesaksian. Silakan. Saya berikan kesaksian untuk kita semua yang ada. Ya, yang mengalami rasa takut itu ya. Itu banyak hal yang kami alami. Menghadapi situasi yang ada ketika kena COVID, ya. Banyak jemaat yang kena secara manusia, rasa takut itu muncul. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mampukan. Tuhan memberi sanggup. Ya, ketika 2 tahun, hampir 2 tahun kami tidak bergereja. Secara manusia akan berpikir, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Tidak. Kan gembala itu, gembala GPDI, saya GPDI. Gembala GPDI itu kan tidak digaji ya, Bu Novi. Kalau nggak ada persembahan, kita hidup oleh harapan Tuhan. Lihat persembahan yang ada, karena Tuhan bagaimana 2 tahun Tuhan tidak ke gereja. Jemaat Tuhan ketika ada ibadah online, paling transfer mereka yang bisa. Paling 50%. Yang 50%-nya kemana? Kayak gitu. Nah, secara manusia boleh berpikir, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Tapi saya mengimani. Saya memperkatakan firman bahwa berkat Tuhan itu terbuka di mana saja. Ada cara Tuhan menolong. Karena Tuhan menolong bukan cuma persembahan dari jemaat, Tuhan menolong hambanya. Ada banyak cara Tuhan menolong.
ketika kita menaikkan pujian penyanyi kepada Tuhan, ketika kita imani perkataan firman, dan saya bisa melihat luar biasa Tuhan. Hampir 2 tahun, bahkan sampai sekarang nggak pernah saya beli beras. Sering saya katakan ya Bu Novi, sampai sekarang saya nggak pernah tahu harga minyak pernah mau, tapi saya nggak pernah tahu. Mungkin saya sampai tanya, Ibu, memangnya minyak berapa harganya? Saya kan nggak pernah tahu masalahnya. Hampir 2 tahun saya sampai sekarang nggak pernah beli minyak, nggak pernah beli beras, telur, supermie, dan lain-lain. Makanya nggak tahu harga itu. Nah, padahal ya secara manusia mungkin kalau saya bukan memperkatakan firman akan takut berkepanjangan, apa yang harus saya makan, anak-anakku bagaimana, ya kan? Tapi saya boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Saya bukan cuma dicukupkan kepada Tuhan, berlebih, sehingga saya bisa memberkati masyarakat di seputar ini sampai sekarang, memberkati jemaat, ya. Jadi diberkati untuk memberkati, ya. Berkat yang Tuhan kasih, lihat hamba-hambanya, saya bisa memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Ada kurang lebih berapa kakak di sini, 10 ya, yang kurang mampu, yang benar-benar butuh dibantu, baik janda, duda, seperti itu, tidak ada pekerjaan, banyak kehilangan pekerjaan mereka. Nah, bagaimana gembalanya? Terus berdoa, dan saya bisa melihat janji Tuhan luar biasa. Sampai detik ini mereka yang kami berkati terus sampai sekarang ada. Kenapa? Karena tidak takut, tidak khawatir. Firman Tuhan berkata, apakah dengan kamu khawatir bisa menambah sehasta hidupmu, ya kan? Jadi jangan pernah khawatir dalam situasi yang ada. Terus percaya. Saya melihat luar biasa, ya, berkat-berkat Tuhan bisa sediakan semuanya tepat pada waktunya, sehingga kami bisa memberkati bukan cuma jemaat, tetangga-tetangga di area gereja, kami bisa memberkati mereka, dan mereka merasa simpati seperti itu. Jadi di sini saya punya kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam melayani Tuhan dalam situasi pandemik. Sampai detik ini Tuhan sudah memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Firman Allah ya dan amin. Bagi kita yang benar-benar percaya. Ya namanya khawatir itu pasti ada ya. Takut itu pasti ada. Karena kita manusia. Tapi jangan sampai berkepanjangan. Ya. Kalau firman Allah katakan jangan khawatir. Kita nggak usah khawatir. Jangan berkepanjangan. Kalau malam hari ini kita dengarkan hamba Tuhan bisa diberkati. Dan kita pun semua ada sampai malam hari ini. Dengan kondisi apapun kita harus percaya kita diberkati Tuhan. Ya, ada kekuatan roh. Ada roh yang memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kita melawan rasa ketakutan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk kita tetap menghadapi besok. Ada mungkin bisa bicara, aduh besok kita makan apa? Kesusahan cukup untuk sehari. Besok pasti akan ada Tuhan adakan. Ya. Pasti Tuhan tidak pernah membiarkan burung pelihara, apalagi kita. Haleluya. Dan malam hari ini kita telah diberkati oleh firman Allah. Saatnya kita akan memberkati bangsa kita dengan doa syafaat. Kita berdoa bagi pemerintah, bagi rakyat Indonesia, bagi gereja Tuhan, bagi semua kita pada malam hari ini. Mengalami lawatan Allah, firman Allah itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Tidak ada ketakutan, tapi ada kekuatan. Ada roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Firman Allah ya dan amin. Haleluya. Amin. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Pegang firman Allah, imani bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ada kuasa. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Tadi mengatakan bahwa ketika narasumber memperkatakan firman itu tergenapi. Ya, luar biasa ya. Kita boleh dengarkan kesaksian dan firman Allah yang sungguh memberkati. Dan malam hari ini kita akan bersepakat, kita memberkati. Apapun kondisi negara kita saat ini, tetap pegang firman Allah. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecil, tapi rancangan damai sejahtera yang menyajikan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada harapan di tengah-tengah masa sukar ini. Asal kita percaya, taat, lakukan firman. Ya, puji Tuhan. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh sumber kita, Ibu Pendeta Sofi, Shalom, dan diakhiri juga dengan doa berkat. Silakan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory.
Mari kita haleluya, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau seberapa kami yang mendengar sabda Tuhan. Mari Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Amen. Engkau yang tahu masalah mereka. Engkau yang tahu persoalan mereka. Jamah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Damai sejahtera Allah jadi bagian umat-umat Tuhan yang ada. Mereka yang mendengar sabdamu Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami percaya Engkau Allah Maha Tahu. Engkau mengenal kedalaman hati umat-umat Tuhan yang ada. Memberkati mereka. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mengalami kesembuhan dari Tuhan. Dan kami berdoa kepada Tuhan buat bangsa kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan tolong bangsa kami. Bila belas kasihan Tuhan turun ke sudut bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami itu. Engkau lihat ya Tuhan, hari-hari ini virus masih terjadi, masih ada di mana-mana. Oh Bapa di surga, kami terlalu yakin Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang luar biasa. Engkau berikan perlindungan bagi bangsa kami ini, bagi pemerintah kami, baik dari presiden sampai kepada kepala-kepala kampung. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau proteksi mereka dengan Engkau saudaramu. Engkau bangun, Engkau pakai ya Tuhan. Pemerintah kami, agar senantiasa bisa memerintah masyarakat Indonesia ini dengan baik ya Tuhan. Karena kami percaya pemerintah adalah utusan Tuhan. Wakil Tuhan di bumi ini. Tuhan tolong ya Tuhan. Dan kami boleh melihat bangsa kami ini mengalami kemenangan, damai sejahtera jadi bagian bangsa kami yang shalom dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kami boleh melihat masyarakat pada umumnya mereka hidup damai, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami semua yang sudah mendengar, mari Engkau memberkati kami Tuhan. Telinga-telinga yang sudah mendengar, Engkau memberkati kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan alirkan hidup mereka Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengar sabda Tuhan, Kau memberkati mereka. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau curahkan berkat-Mu dalam hidup mereka. Dan kami boleh melihat berkat Tuhan akan Kau alirkan hidup mereka. Dan mereka boleh mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Seberapa jauh telinga mendengar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati mereka. Bahkan pelayanan yang ada, dari Ibu Novi yang ada sekeluarga, Dr. James, memberkati mereka Tuhan. Pakai mereka secara dahsyat. Kami akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, terpuji Engkau Allah Roh Kudus. Kami berdoa, serahkan umat-umat yang ada ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak kami di sorga, terima kasih buat berkat Tuhan pada malam hari ini. Firman-Mu kembali menguatkan kami. Firman kembali menegur dan mengingatkan supaya kami tidak usah takut. Kami tetap percaya, kami yakin bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang. Ada ketaatan firman untuk tidak takut dan tidak perlu khawatir. Karena Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dan pada malam hari ini, kami telah diberkati firman oleh hamba-Mu, Pendeta Sofi Sarosengkoba. Kami bersepakat berdoa juga berkati keluarga hamba-Mu, suami, istri, anak-anak dalam rencana pernikahan anak yang tertua. Tuhan bela campur tangan, cukupkan, bahkan melimpah. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Keluarga hamba-Mu ditolong. Kami juga percaya, kami semua malam hari ini pasti ditolong oleh Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib dan luar biasa. Dan saatnya kami akan menerima berkat melalui doa berkat yang akan didoakan oleh narasumber Ibu Pendeta Shalom. Silakan Tante tutup dengan doa berkat. Bapak Ibu jemaat Tuhan semua yang sudah mendengar sabda Tuhan, kiranya berkat kasih sayang, cinta kasih dari Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita yakini bahwa kita telah menerima berkat. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi masa yang akan datang. Ya, ada kasih Yesus yang memampukan kita. Ada ketertiban juga. Ya, luar biasa. Dan sebelum kita akan
pamit undur diri, saya izin untuk menyapa ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk narasumber, sungguh memberkati kita pada malam hari ini ya. Untuk Ibu, saya menyapa pertama untuk mama saya, mama cantik, Ibu yang Yansianto Mokelengke, terima kasih yang ada di Gunung Sindur. Juga menyapa untuk senior Om Rudi Handri Sarongsong, suami dari narasumber. Terima kasih Om, Tuhan berkati. Juga menyapa juga akan kami juga menyapa untuk Tante Lucia Landrungka. Terima kasih Tante dari Gorontalo. Memberkati juga untuk Ibu Gembala Mevi Celi Rovapongo. Terima kasih Kak dari Bitung. Juga menyapa untuk suami saya James Tololi. Terima kasih. Juga menyapa untuk Ibu Gembala Nancy Jewisan dari Tanah Datar, Kalimantan Timur. Juga menyapa untuk Ibu Aime Rayut. Tuhan berkati. Juga menyapa Ibu Naomi Agustin. Juga menyapa untuk Ibu Jane. Terima kasih. Tuhan berkati. Jemaat yang ada. Juga menyapa untuk Ibu Gembala Helda Poluan ya dari Sulawesi Tengah. Juga menyapa untuk Ibu Reni Asa, Tuhan memberkati. Juga Ibu Vera Legita Taogan ya dari Rano Ketang. Ya, mitra, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Juga menyapa akan Ibu Nifka Elvira Oro. Terima kasih, firman Tuhan sangat memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih juga Tante Tica Sekeon dari Languan, Sulawesi Utara. Juga Bapak Gembala Sefi Kumayas ya dari Bogor, Jawa Barat. Juga menyapa untuk Bapak Adelas Masih, juga menyapa untuk Ibu Gembala Olivia Naomi Tamuun dari Kalimantan Barat. Haleluya. Ibu Tante Vinca Maringka juga dari Sulawesi Utara, juga Tante Gembala Jane Kawatulampa. Ya, sama-sama kita dopen ya, Tuhan berkati. Juga menyapa akan Ibu Bapak Heri Raranta. Haleluya, terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya juga menyapa akan haleluya. Saya juga menyapa untuk jemaat Ibu Angela Pian, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Juga Tante Norce Tilaar dari Sulawesi Selatan. Haleluya. Dan Tante Yeni Rumeen, Tante Gembala, ya orang tua saya juga Ibu Elsia Pala dari Jawa Barat, juga Ibu Gembala Rita Rengkung dari Sulawesi Tengah. Baik, sahabat-sahabat Kristus, demikianlah good news pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Tante ya. Ya, Tuhan memberkati dan karena Tuhan Indonesia Memberkati. Tuhan Indonesia. Haleluya. Dadah. Makasih ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.